Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Hari ini kita sudah berada di awal bulan Rajab. Dan ternyata sudah menjadi tugas dan diperhadapkan kepada kita. Hampir setiap tahun terjadi hal yang sama. Terjadi perdebatan, perselisihan, bahkan ada yang sampai mengkafirkan. Tsumma na'udzubillah. Maka tugas kita hadir di tengah-tengah umat ini adalah untuk menjadi penengah, memberikan pencerahan di antara mereka dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang jelas, sehingga kita hanya akan menemukan makna-makna kekhususan tentang bulan Rajab apabila kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab salaf dan sebagainya. Sehingga semua kitab itu pun mengarahkan kita kepada satu ayat di dalam Al-Quran. Pada surah At-Taubah ayat 36 sudah dijelaskan agar supaya setiap orang ini berdiri dengan dalil yang kuat, berdiri dengan kefahaman yang benar. Jangan lantas saling sibuk untuk kemudian menghujat, mencaci, saling sibuk untuk memojokkan, sementara tidak tahu di mana letaknya dia berdiri, di mana dia berpijak. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ayat ini tidak menjelaskan tentang bulan Rajab, tetapi kita hanya akan bisa memahami kandungan ayat ini dengan keterangan para mufassir yang telah menafsirkan daripada ayat ini. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya ada dari syuhur, hitungan bilangan bulan, indallah, di sisi Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah. Berarti ini ketetapan Allah, bukan buatan manusia. Itna asyara syahra, sudah Allah tetapkan 12 bulan itu adalah perhitungan penanggalan perjalanan kehidupan manusia. Fi kitabillah, telah ditetapkan oleh Allah, tercatat di Lauhil Mahfuz. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah Subhanahu wa taala menata, menyusun, menetapkan rotasi, perputaran, peredaran matahari, bulan, bintang, meteor dan sebagainya. Sudah Allah tetapkan, nanti dia akan kembali ke sumbunya setelah 360 sekian hari, setelah 1 tahun. Maka disepakati dan tidak ada yang berselisih. Tidak ada kemudian yang membuat bulan ke-13
atau mengurangi menjadi 11 bulan. Sudah. Kalau umat ini sudah sepakat dengan persoalan tersebut, maka ayat ini kemudian mengerucutkan, berusaha untuk melakukan pendekatan kepada kita semua, minha, di antara 12 bulan tersebut arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan suci, bulan mulia, bulan agung, bulan yang telah ditetapkan oleh Allah. Thalathun mutawaliyah atau thalathun mutasalsilah. Ada 3 yang kemudian bulan tersebut digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya. Dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, masuk kepada Muharram. Thalathun mutawaliyah, 3 bulan ini bergandengan. Wa yaqumul wahidah, dan kemudian terpisah dan berdiri sendiri 1 bulan yang lainnya, ayyir Rajab, yakni bulan Rajab. Maka kita mau menggiring, kita mau meyakinkan umat ini, apakah kita semua sepakat bahwasanya 4 bulan yang dimaksudkan oleh Allah bulan suci, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab, dan 4 bulan suci itu adalah bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah. Tidak usah kemudian langsung mendebat, tidak usah kemudian langsung memojokkan, menjudge, menghukumi umat ini. Kalau kemudian sudah sepakat dan yakin, dzalika dinul qayyim, berarti keyakinannya kita sama, kita berdiri berpegang teguh, kuat, kokoh di dalam agama yang lurus, di dalam keyakinan yang sama. Artinya kalau itu saja belum disepakati, bagaimana akan bisa bertemu kefahamannya? Bagaimana akan bisa selaras pemikirannya? Jadi tahapan kedua ini adalah menyepakati bulan haram, bulan suci, dan termasuk di dalamnya salah satunya adalah bulan Rajab. Kemudian diberikan peringatan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ternyata ayat ini sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika bulan Rajab dulu pernah terjadi hal yang sama, dan saat ini berulang persoalan yang sama. Haruskah kita kemudian terkungkung? Haruskah kita kemudian jalan di tempat? Tahun ini dipermasalahkan, tahun depan lagi dipermasalahkan. Kapan ada masa kita ini untuk memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah? Kapan ada waktu kita ini untuk menunaikan daripada hak-haknya bulan Rajab? Kalau seperti ini modelnya, memang kerjaannya hanya sibuk untuk membuat perselisihan saja, sehingga kemudian diberikan peringatan, fala tazlimu, maka janganlah kalian saling menganiaya. Saking fahamnya orang Yahudi, memuliakannya orang Yahudi zaman Bani Israel tentang keutamaan bulan Rajab, maka mereka melakukan gencatan senjata. Kalau ada yang berselisih, mereka berusaha untuk damai. Kalau ada yang si cambak, maka mereka berusaha untuk kemudian akur. Hari ini terbalik kita, kalah kita sama orang Yahudi. Orang Yahudi saja ketika bulan Rajab pada zaman Bani Israel, mereka melakukan perdamaian.
Mereka melakukan gencatan senjata. Hari ini malah kita cari musuh. Hari ini malah kita mendebat, memojokkan saudara kita yang lain. Memang sukanya ini memojokkan. Kenapa? Karena ada penyakit yang bercokol, yang sudah mengakar di dalam hati seseorang. Hati-hati, jangan sampai penyakit itu ada dalam diri kita. Penyakitnya apa coba? Merasa senang kalau orang susah. Merasa susah kalau orang senang. Ini penyakit ini. Seperti ngumpetin sendalnya temannya, sembunyikan sendalnya temannya. Kalau keluar kamar sampai dia bingung dan sebagainya. Dia senang sekali. Senang melihat orang susah. Kalau ada orang yang mulus-mulus saja perjalanannya apa dan sebagainya, dia susah melihat orang senang. Hati-hati dari persoalan yang kecil ini, jangan sampai kemudian mengakar dan menjadi persoalan yang lebih besar. Ini adalah ciri-ciri khawarij akhir zaman, yang kerjanya memang dia ini adalah mencaci maki dan sebagainya. Saking menghargainya bulan haram, bulan Rajab, orang Yahudi pada zaman itu, di dalam kitab Israiliyat dia menceritakan atas dirinya. Saya sebagai seorang bapak, katanya, amat sangat sayang cinta kepada anak-anak saya. Kemudian sekiranya di depan mata saya anak saya itu dianiaya, bukan cuma sekedar dianiaya saja, bahkan kemudian dimutilasi, telinganya diiris, matanya dicongkel, hatinya dikeluarkan, tangannya dipenggal. Dia katakan, saya lihat di depan mata saya. Pastilah sebagai seorang tua ada keinginan ingin melakukan perlawanan. Saya ingin berusaha untuk melakukan perlawanan, tetapi kemudian diingatkan kepada saya, disadarkan kepada saya bahwasanya bulan ini adalah bulan Rajab. Maka orang Yahudi beritahu, saya tidak mau melakukan perlawanan karena itu bulan Rajab. Itu adalah bulan yang diagungkan oleh Allah, pemilik langit dan bumi. Kalau orang Yahudi saja sampai seperti itu, usaha dan upaya untuk ta'zim dan memuliakan kepada bulan Rajab, kok malah kita kebalikan? Yang ngakunya muslim, suka duduk dalam majelis ngaji dan sebagainya, tetapi apa yang terjadi? Masuk bulan Rajab, mulai lagi berusaha untuk saling memojokkan, saling mencaci maki dan sebagainya. Maka berkenaan dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menantikan orang-orang yang mana mereka ini tidak akan melakukan penganiayaan, kezaliman di dalam bulan Rajab. Maka ayat yang lain menantikan kita semua. Barulah kemudian kita masuk kepada pembahasan bulan Rajab. Ternyata bulan Rajab dengan segala keagungan kemuliaannya ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan ruang, memberikan peluang, menanti kepada hamba-hambanya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, wasari'u, jangan tunda, bersegera. Di mana kita ini bersegeranya coba? Rajab tahun ini 2023 itu bertepatan hari Ahad kemarin. Hari Ahad tanggal 22, ketika petang hari azan maghrib, maka itu sudah masuk 1 Rajab. Apa yang kita buat coba? Bagaimana rasa ta'zim dan memuliakannya kita dengan bulan Rajab itu? Karena ini adalah bulannya Allah.
Allah nantikan kita, wasari'u, bersegera kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera kalian ini untuk menyibukkan diri kalian dalam pertaubatan, untuk kemudian menunaikan hak-haknya daripada bulan Rajab. Maka Masya Allah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kemudian menjelaskan, waraina fi kitab Ibn Sunni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma ru'yatil qamar waraina fi kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fa idzal qamar hina tala'a faqala ta'awwadhi billahi min syarri hadzal ghasik idza waqqaba. Supaya kajiannya kita itu sistematis, supaya kemudian kita lihat kita sekarang ini berada di mana, tahapannya seperti apa. Telah diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat rembulan, memastikan itu sudah masuk kepada bulan baru. Termasuk yang dijelaskan di sini adalah bulan Rajab. Yang mana juga di dalam kitab Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dijelaskan, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan saya, meraih tangan saya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada Aisyah, melihat ada pergantian bulan. Sudah mulai muncul satu garis, sudah mulai muncul bulan baru. Maka Rasul belum melepaskan tangannya Aisyah. Rasul masih memegang tangannya Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, jikalau nanti keadaan yang sama, kalian juga melihat bulan, fa idzal qamara hina tala'a faqal, maka ucapkanlah oleh kalian, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, min syarri hadzal ghasik, daripada keburukan yang tersembunyi dengan sebab kekelaman, kegelapan, gelapnya hati, kelamnya pikiran, carut marutnya ucapan lisan dan sebagainya. Minta perlindungan kepada Allah, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita, kepada taufik yang lebih besar lagi. Sehingga ini dianjurkan untuk melazimkan wirid ini, doa ini ketika sudah masuk bulan Rajab. Mustaqbilur Ramadan syahraini qablahu. Sambut Ramadan. Dan ini yang kemudian terjadi hari ini. Coba kita lihat. Sekiranya setiap kita yakin, tidak usah muluk-muluk, tidak usah banyak-banyak. Setiap orang dalam setiap tahun ketika jumpa dengan Ramadan, satu kebaikan itu terhunjam di dalam dirinya, menjadi hakikat di dalam dirinya, satu saja, tidak usah banyak-banyak. Maka berarti hari ini derajat keimanannya, tingkatan amalnya sudah berada pada derajat tingkatan sejumlah umurnya. Kalau umur kita 20, berarti kita ini sudah berada di level 20 tingkat keimanan amalnya. Mereka yang umurnya 40, 50 seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kenyataan boleh kita lihat,
Ternyata model puasanya sejak zaman dulu, sejak awal pertama belajar puasa masih sama keadaannya sampai hari ini. Padahal sudah berpuluh-puluh kali jumpa dengan Ramadan, berpuluh-puluh tahun berpuasa. Seperti itu saja. Seolah-olah tidak ada kesan yang telah ditimbulkan, tidak ada athar natijah yang telah dihadirkan oleh Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Sementara setiap ingin jumpa Ramadan rindu, bahkan kemudian dia katakan, saya ingin perbaiki Ramadan saya tahun ini. Bagaimana mau meningkat kualitas Ramadannya, sementara dia sendiri tidak menunaikan hak-hak untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang sudah mulai marak, sudah mulai ramai dilihat di setiap perempatan, sudut kota, bahkan gang dan sebagainya. Sudah mulai ramai disebar baliho, selebaran, pamflet, tulisan, apa saja, marhaban ya Ramadan. Apakah ini cukup dengan tulisan? Hati-hati. Ungkapan marhaban ya Ramadan bukan ungkapan biasa, tetapi ungkapan aplikatif. Tidak lantas dengan serta-merta ketika orang mampu membuat baleho sudah cukup baginya, tidak. Saking adilnya Allah, karena marhaban ya Ramadan ini adalah ungkapan aplikatif, sekiranya ada orang yang tak mampu membuat baleho, dia tidak bisa membuat selebaran dan sebagainya, tapi dia tunaikan hak-haknya bulan Ramadan, dia benar-benar menyambut bulan suci Ramadan dengan marhaban. Bagaimana ini marhaban? Sifatul rahbaniyah. Sifatnya ini seperti rahib yang berjaga menyambut di tapal batas. Maka insya Allah dialah yang akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, yang akan terhunjam di dalam hatinya semangat untuk menyempurnakan Ramadannya. Litarhibir Ramadan. Bagaimana untuk menyambut Ramadan ini dengan sifat rohbaniyah? Menjaga, menjemput tamu yang agung dan mulia. Semua sepakat Ramadan itu adalah tamu agung dan mulia. Tapi tamu agung dan mulia itu untuk menentukan kemuliaannya dia ketika seseorang menyambutnya di tapal batas. Kalau kita sudah dapat berita, ini ada tamu agung presiden mau datang, ya kita baring-baring saja di rumah kita santai-santai saja sambil menggunakan pakaian apa adanya. Ini bukan menghargai namanya. Ini tidak tahu menempatkan, menjamu tamu, menyambut tamu bagaimana. Kalau memang seseorang dia yakin ini adalah tamu agung dan mulia, maka dia menanti menjemput di tapal batas kota Palopo. Dia ke Sampodo, batas Bua di situ. Atau dia kalau dia datangnya dari utara, maka dia ke Jembatan Miring menyambut dengan kegembiraan. Barulah kemudian dikatakan orang ini benar-benar merasa mengagungkan dan merasa ingin mendapatkan keberkahan dari tamu yang agung. Coba kalau pejabat begitu, dia santai-santai, tidak mau masa bodoh dan sebagainya, boleh jadi dipecat dia. Sekarang yang perlu kita tahu, mana itu tapal batasnya Ramadan. Syahraini qablahu, tapal batasnya bulan Ramadan itu bukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak kan dilihat. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, menunggu pengumuman Menteri Agama. Kalau Menteri Agama sudah umumkan malam ini kita sudah tarawih, besok kita sudah puasa, baru dia pasang niat, insya Allah tahun ini saya akan bikin bagus betul, saya akan perbaiki betul saya punya puasa. Impossible. Ini bohong ini. Kenapa? Sahabat saja diperintahkan oleh Rasul untuk menyambut Ramadan itu dengan sifat rohbaniyah 2 bulan sebelum Ramadan datang, sejak bulan Rajab.
Maka sikap kita dengan bulan Rajab, sikap kita di bulan ini akan menentukan kualitas Ramadan kita. Jangan pernah bermimpi akan diberikan taufik yang lebih besar oleh Allah untuk khatam 30 juz dalam satu malam sholat tarawih, kalau tidak mempersiapkan kemudian mengambil keberkahan untuk ta'zim dan memuliakan bulan Rajab. Untuk orang-orang yang mau latihan saja ada namanya stretching, latihan, pemanasan dan sebagainya. Maka Rajab ini dikatakan juga stretching boleh. Sehingga dijelaskan, waraina fi hilyatil awliya bi isnadi fihi dhaif an Ziyadan At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu an Anas radhiyallahu ta'ala annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ra'ayna aidan fi kitab Ibn Sunni bi ziyadati. Jadi jangan kemudian lagi mau dianggap sepele ini doa ini. Diriwayatkan dalam kitab Hilya Aulia. Kalau sanadnya dikatakan dhaif, ternyata di bawah dijelaskan dalam riwayat yang lain juga ini masuk dalam tingkatan hasan, bahkan menjadi mizan. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya perbuatan perlakuan yang dilakukan oleh Rasul sejak masuk daripada bulan Rajab, ketika sudah masuk bulan Rajab, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyibukkan dirinya dengan berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datangkan rasa khauf dan roja, datangkan rasa harap dan rasa takut. Baca doa ini sambil takut, ya Allah, kami takut ya Allah, jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, sementara kualitas Ramadan kami masih seperti ini. Datangkan rasa harap, ya Allah, sekiranya ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa khatam Quran dalam tarawih. Beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk sibukkan diri kami bercinta dengan Ramadan, untuk kemudian menunaikan hak-hak Ramadan, untuk kemudian menjadikan kami ini sibuk di dalam amal. Datangkan rasa harap dan rasa takut. Bahkan guru-guru kami menjelaskan, lazimkan doa ini menjadi wirid senantiasa. Kalau dia pedagang, ketika sudah transaksi ingin kembalikan duitnya customer, maka dia baca doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau dia pegawai, habis ceklok tanda tangan, maka dia baca doa itu. Apa saja yang kita buat dalam hal-hal yang mubah sekalipun, lazimkan doa ini, jadikan sebagai amal-amal infiradi kita, agar supaya kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan hebatnya ternyata, ini kan kita sudah diberikan ruang, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah nantikan, Allah perintahkan untuk kita bersegera. Bersegeranya itu sejak di bulan Rajab. Meski kita sudah berada di bulan Rajab, tapi belum ada jaminan kita ini untuk bisa jumpa dengan Ramadan. Jangankan bulan Rajab, akhir bulan Sya'ban saja belum ada jaminan kita ini untuk jumpa dengan Ramadan. Jangan katakan kita masih muda,
Mati tak menunggu kita tua dulu. Jangan katakan kita masih sehat. Mati tak menunggu kita sakit dulu. Tapi berbahagialah orang yang telah menentukan, yang telah menyibukkan dirinya menunaikan hak-hak bulan Rajab. Sejak awal bulan Rajab dia berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna mudkhala sidq. Ya Allah, Engkau telah masukkan kami, sampaikan kami kepada bulan Rajab, maka jadikanlah kami jumpanya dengan bulan Rajab ini dalam keadaan baik. Kemudian doa kepada Allah dengan rasa khauf dan roja. Apa yang terjadi? Kalau sekiranya qadarullah, dengan ketetapan Allah, seseorang akan menemui kematiannya di bulan Rajab, belum jumpa Ramadan dia meninggal dunia. Meninggal di bulan Sya'ban, belum sempat puasa dia meninggal dunia. Tapi dia selalu sibukkan dirinya dalam doa seperti ini. Apa yang terjadi? Di akhirat nanti masih akan ada penyematan gelar, masih akan ada wisuda kalau bahasanya anak kampus. Tapi kan di dunia seseorang hanya akan diwisuda kalau dia kuliah dulu, melaksanakan semua tugas-tugas akademik dan sebagainya, menyempurnakan semua tahapan-tahapan perkuliahan, baru boleh wisuda. Tapi di akhirat nanti, meskipun kita tidak pernah sekolah, meskipun kita orang biasa, meskipun kita orang tidak terkenal, dengan catatan selalu menyibukkan dirinya sejak awal bulan Rajab dengan doa ini, dan dia meninggal dunia belum sampai jumpa dengan Ramadan, apa yang terjadi? Nanti di akhirat akan diwisuda, akan disematkan gelar kepadanya. Bahkan para malaikat pun juga mereka takjub ketika seseorang diberikan gelaran as-shaimun. Ini gelaran yang luar biasa, bukan sarjana saja. Maka malaikat sendiri heran, ya Allah, kok bisa ini orang belum jumpa Ramadan meninggal di bulan Rajab, kok dapatkan gelaran orang yang sempurna puasanya? Kalau bahasa luwu, totepu puasanna. Dari mana? Innallaha yanzuru ila qulubina. Allah lihat hati kita. Dalam hati kita ada perasaan rasa takut, ya Allah saya takut ya Allah. Dalam hati kita ada perasaan, ya Allah saya harap ya Allah. Dengan doa itu Allah pandang itu, maka ternyata kita meninggal di bulan Rajab. Apa yang terjadi? Diberikan gelaran kepadanya as-shaimun sesuai dengan niatnya, dan dia akan masuk ke dalam surga melalui jalur khusus yang tidak ada hambatan, pintu khusus yang namanya Ar-Rayyan. Sehingga sebenarnya sejak bulan Rajab, Ar-Rayyan ini selalu saja menyebut-nyebut nama orang-orang yang menunaikan, yang merasa rindu, yang menghadirkan perasaan itu dalam dirinya. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami fi Rajab, dalam bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, dan berkahilah kami ya Allah dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah jumpakan kami dengan bulan suci Ramadan, berharap rindu untuk jumpa dengan Ramadan. Maka Masya Allah, setiap kita lantunkan doa itu dengan harap dan takut, maka Ar-Rayyan, pintu surga itu menyebut-nyebut nama kita, memanggil-manggil kita, menantikan, merindukan kita untuk kita bisa masuk di dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Hari ini orang sibuk untuk saling mencaci, sibuk untuk mau dibilang yang paling hebat, yang paling suci, yang paling bersih dalam agamanya dan sebagainya. Sehingga dia katakan tidak ada itu puasa Rajab. Thumma na'udzubillah. Kenapa? Yang dia cari Rajab, yang dia cari bahasa kata Rajab. Maka sebenarnya amal-amal yang telah kita buat di luar bulan Rajab sama sekali tidak ada larangan untuk kita tingkatkan di dalam bulan Rajab. Puasa Senin Kamis, adakah larangan untuk kita buat dalam bulan Rajab? Jangan kemudian dikatakan bid'ah itu puasa bulan Rajab. Yang bid'ah itu otaknya, iya, otaknya yang tidak nyambung dengan Rasul, otak bid'ah.
Jangankan itu, puasa Daud saja yang kemudian pernah dijelaskan oleh Rasul kepada para sahabat, salutnya kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Rasul menjelaskan itu tak buat. Apa yang terjadi? Mau dikatakan bid'ah untuk kemudian dibuat itu di bulan Rajab. Bahkan di dalam kitab I'anatut Talibin di situ dijelaskan. Ini Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia katakan, aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan haram fi ashharil hurum, dalam bulan haram, kecuali dalam satu bulan itu beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa terus sepanjang bulan haram. Sepakat kita tadi namanya bulan haram, salah satu diantaranya adalah bulan Rajab. Cari mana itu dalilnya puasa Rajab. Bahkan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu kembali dia tanya, ya Rasul, ini yang bulan Rajab, ini bulan haram ada 4. Kalau kami boleh dijelaskan, yang 4 itu yang paling utama yang mana? Karena ada yang paling utama di antara yang 4 ini. Maka yang paling utama yang di antara yang 4 itu yang mana ya Rasul? Yaitu bulan Rajab. Lantas kemudian ya Rasul, apa yang sebaiknya saya lakukan? Kalau ternyata itu adalah yang paling mulia, yang paling utama di antara bulan haram yang lain, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sumu lil haram, ya, di syahril hurum. Puasalah kamu di dalam bulan haram, di dalam bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini diibaratkan tahapan bagi setiap orang untuk menyempurnakan amaliyah Ramadannya. Ketika di bulan Rajab dia sudah mulai membersihkan lahannya, sudah mulai menggemburkan tanahnya, sudah mulai mencangkul dan sebagainya. Di bulan Sya'ban kemudian dia melakukan tahapan berikutnya, menanam, dia menjaga, merawat. Di bulan Ramadan dia tinggal memetik hasilnya. Sehingga tidak berat bagi seseorang untuk khatam 30 juz satu malam di dalam bulan Ramadan. Masya Allah, hari ini kita menganggap diri kita anak muda dengan segala gayanya dan sebagainya. Bahkan kalau dibilang, ada yang katakan kamu itu seperti orang tua yang sudah bongkok, umurnya sudah 130 tahun. Protes dia, jangan seperti itu. Padahal kenyataannya memang begitu. Penduduk langit mereka melihat ke bumi. Siapa itu anak muda dalam pandangan penduduk langit? Dalam pandangan penduduk langit, anak muda itu bukan orang yang badannya masih kecil, umurnya masih belasan, tidak. Anak muda itu dalam pandangan penduduk langit adalah orang yang paling kuat berjaga di malam hari. Dialah yang paling muda. Saya berani bersaksi, saya dengan mata kepala sendiri menyaksikan Profesor Dr. H.M. Said Mahmud LC.MA, orang tua kami, guru kami, Masya Allah. Beliau itu selalu nantangin. Umurnya sudah berapa? Umurnya sudah 77 tahun. Dalam bulan Ramadan, ya, karena memang membacanya lebih terlatih, membacanya ini lebih hati-hati. Setiap malam bulan Ramadan dia ini tarawihnya 10 juz. Hari ketiga Ramadan insya Allah sudah khatam. Maka boleh jadi penduduk langit melihat, wah ini anak muda ini, umurnya sudah 70 tahun, ini anak muda. Ada orang yang umurnya baru belasan tahun, kerjaannya itu apa? Bulan Ramadan, cari masjid yang paling cepat bacaannya, yang paling pendek bacaannya dan sebagainya. Katanya anak muda, tapi semangatnya ini seperti orang tua jompo.
Maka penduduk langit beritahu, wih kasihannya ini orang tua jompo, cari masjid yang paling cepat bacaannya, yang paling ringkas tarawehnya. Wih kasihannya orang sudah uzur. Ya, jangan sampai penduduk langit menengok kita seperti itu. Maka Masya Allah, kembali lagi semangat itu tidak dibuat-buat, karena itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menganugerahkan kepada kita semua sesuai dengan sikap kita kepada bulan Ramadan. Menyambutnya di tapal batas, marhaban ya Ramadan, litarhibir Ramadan wa sifatur rahbaniyah, dengan sifat rahbaniyah, menunaikan hak-hak bulan Rajab dengan berbagai amalan ditingkatkan, bahkan kemudian melazimkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul, sehingga insya Allah sekali lagi datangkan di dalam diri kita perasaan takut dan harap. Ya Allah, kami takut jangan sampai ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Ya Allah, izinkan kami juga membuat catatan indah untuk kemudian kami bisa khatam Quran 30 juz di dalam sholat taraweh. Ya, maka ini kita sudah harus nantang Ustadz kita ini. Nanti Ustadz, sebelum kami liburan, kami tidak mau liburan lebih awal, sebelum khatam dulu 30 juz taraweh di pondok, baru kami boleh libur. Artinya kalau kita sudah siap tantang seperti itu, dan ternyata dalam satu malam kita sudah bisa khatam 30 juz, baru kemudian kita beritahu, Ustadz saya boleh mohon izin, ya kita boleh liburan ini, saya sudah siap untuk jadi imam taraweh juga di kampung saya. Dan kalau kita di kampung kita sendiri, jangan kita yang terbawa suasana, kita yang membuat suasana. Sibukkan diri kita dalam amalia Ramadan malam itu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala menjelaskan, ingat, perlu sama-sama kita pegang. Ini atharnya Sayyidina Umar, bahwasanya yang namanya tarawih itu 20 rakaat titik. 20 rakaat itulah tarawih. Lantas bagaimana hukumnya? Jangan tanya hukum untuk buat orang bertengkar. Bagaimana hukumnya orang yang tarawihnya 8 rakaat? Jangankan 8 rakaat, 2 rakaat saja boleh. Tapi bukan memberikan kelonggaran kepada orang yang meringankan. Kalau antum buat tarawih 2 rakaat, 8 rakaat, tidak sampai sempurna 20 rakaat, tidak sampai kemudian menghatamkan di dalam tarawih, antum harus mencaci maki dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, saya yakin tarawih itu 20 rakaat, tapi karena kemalasan saya cuma buat 8. Ya Allah, saya yakin tarawih itu 20 rakaat, tapi karena kejahilan saya cuma buat 2 rakaat. Saya malah cuma mencari masjid yang cuma 3 kul dan sebagainya. Allahu Akbar. Maka kalau kita sudah terbiasa mengkhatamkan Quran dalam tarawih, kita harus punya target. Di dalam Ramadan minimal ini yang bukan santri. Kalau santri harus lebih, minimal 1 kali khatam di malam hari, 1 kali khatam di siang hari, 1 kali khatam dalam salat tarawih. Baru kita boleh merasakan ternyata Ramadan itu indah. Ternyata bercapek-capek, berletih-letih untuk agama itu jauh lebih nikmat. Maka kita harus kemudian membuat perlakuan seperti mana perlakuannya Sayyidina Abu Bakar. Kita harus berani mentargib, tunjuk kita punya kaki, beritahu kita punya kaki. Wahai kaki, kamu rela berletih-letih ngejar bola, main futsal. Kamu rela banting tulang. Kamu rela untuk kemudian jungkir balik hanya untuk main takror dan sebagainya. Masa untuk jalan ke surga kamu tidak mau? Masa untuk tarawih kamu tidak kuat? Kan boleh dilihat ini. Ternyata kembali kepada ayat yang tadi yang dijelaskan, untuk kita ini bersikap adil dengan diri kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menganiaya dirimu sendiri. Termasuk menganiaya diri kan begitu.
masa untuk futsal, masa untuk bola, masa untuk dunia. Kita tidak capek jalan ke sana kemari, lari ke sana kemari, buat ini dan itu. Cari tarawih yang paling pendek. Baru mau ngaku lagi sebagai anak muda. Tsumma na'udzubillah. Sekali lagi, kualitas Ramadan kita ditentukan dengan seberapa sikapnya kita tentang bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah fahamkan kita, dan ini juga menjadi hujjah. Kita doakan bagaimana agar supaya ahli keluarga kita, ibu, bapak, saudara kita, mereka juga menunaikan hak-hak bulan Rajab untuk kemudian menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah. Kalau dia datang tengok, kita beritahu, Pak, kita doakan ji ini, ya kita selalu ji doakan ini, wiridkan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.